Shalom untuk kita semua. Jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, sebelum kita masuk dalam ibadah keluarga malam ini, kita masuk dalam saat teduh. Saat teduh kita mulai. Saat teduh selesai. Bersorak-sorailah bagi Allah, hai seluruh bumi, mazmurkanlah kemuliaan namanya, muliakanlah Dia dengan puji-pujian. Seluruh bumi sujud menyembah kepadamu dan bermazmur bagimu, memazmurkan namamu. Mari berdiri untuk memuji dan memazmurkan nama Tuhan. Kita melakukan pujian dari Kidung Jemaat 17 bait pertama dan kedua. Tuhan Allah hadir. Kidung Jemaat 17 bait pertama dan bait kedua. Tuhan Allah hadir. Jemaat Tuhan, mari kita berdoa. Terpujilah Engkau, Bapa di sorga, yang telah menyertai kami dari kehidupan kami kemarin sampai saat ini ya Tuhan. Tuhanlah yang menyertai kami sehingga kami boleh ada seperti kami ada pada saat ini ya Bapa. Bapa di sorga, atas tuntunan-Mu, malam ini kami akan memuji dan memuliakan nama Tuhan melalui ibadah keluarga malam ini ya Tuhan. Biarlah Tuhan yang menyertai jemaat-Mu yang ada di rumah masing-masing, sehingga semuanya boleh berjalan dengan baik ya Bapa. Terima kasih Bapa di sorga, ampunilah kami Tuhan atas segala dosa kami, supaya kami layak memuji dan memuliakan nama-Mu yang kudus itu. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Pembacaan Mazmur dari Mazmur 96 ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-13. Mazmur 96 ayat 7 sampai dengan ayatnya yang ke-13 kita bacakan secara berbalasan. Kepada Tuhan, hai suku-suku bangsa, kepada Tuhan sajalah kemuliaan dan kekuatan. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya. Bawalah persembahan dan masuklah ke pelatarannya. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Gemetarlah di hadapannya, hai segenap bumi. Katakanlah di antara bangsa-bangsa, Tuhan itu Raja. Sungguh tegak dunia, tidak goyang. Ia akan mengadili bangsa-bangsa dalam kebenaran. Biarlah langit bersukacita dan bumi bersorak-sorak. Biarlah gemuruh laut serta isinya. Biarlah beria-ria padang dan segala yang di atasnya. Maka segala pohon di hutan bersorak-sorai di hadapan Tuhan, sebab Ia datang untuk menghakimi bumi. Ia akan menghakimi dunia dengan keadilan dan bangsa-bangsa dengan kesetiaannya.
Jemaat, kami persilakan duduk. Kembali kita bernyanyi memuji Tuhan dari Gita Bakti 246, Aku Mau Bersyukur. Gita Bakti 246, Aku Mau Bersyukur. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Sebelum membaca Alkitab dan merenungkannya, mari kita bersatu dalam doa, mohon bimbingan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Bapa dalam Tuhan Yesus, firman-Mu adalah kebenaran. Maka biarlah hati kami dan seluruh keberadaan kami saat ini dituntun oleh kebenaran firman-Mu. Jauhkan hati pikiran kami dari semua hal yang mengganggu agar tertuju semata-mata kepada sabda Allah yang hidup dan berkuasa. Ampuni kami akan segala dosa dan salah kami Tuhan. Biarlah kiranya hamba-Mu direndahkan dan Tuhan ditinggikan semata-mata. Terpuji Bapa dalam Tuhan Yesus, sabda yang hidup. Kami berdoa kepada Allah Bapa di sorga. Amin. Jemaat Tuhan, mari kita berdiri untuk menyambut pembacaan firman Tuhan yang diambil dari kitab Perjanjian Lama, 2 Raja-Raja pasal 17 ayat 13 sampai 23. 2 Raja-Raja 17 ayat 13 sampai 23, demikian firman Tuhan. Tuhan telah memperingatkan kepada orang Israel dan kepada orang Yehuda dengan perantaraan semua nabi dan semua tukang tilik. Berbaliklah kamu daripada jalan-jalanmu yang jahat itu, dan tetaplah ikuti segala perintah dan ketetapanku, sesuai dengan segala undang-undang yang telah kuperintahkan kepada nenek moyangmu, dan yang telah kusampaikan kepada mereka dengan perantaraan hamba-hambaku, para nabi. Tetapi mereka tidak mau mendengarkan, melainkan mereka menegarkan tengkuknya seperti nenek moyangnya yang tidak percaya kepada Tuhan Allah mereka. Mereka menolak ketetapannya dan perjanjiannya yang telah diadakan dengan nenek moyang mereka, juga peraturan-peraturannya yang telah diperingatkannya kepada mereka. Mereka mengikuti dewa kesia-siaan, sehingga mereka mengikuti bangsa-bangsa yang di sekeliling mereka, walaupun Tuhan telah memerintahkan kepada mereka, janganlah berbuat seperti mereka itu. Mereka telah meninggalkan segala perintah Tuhan Allah mereka, dan telah membuat 2 anak lembu tuangan. Juga mereka membuat patung Asyera, sujud menyembah kepada segenap tentara langit
dan beribadah kepada Baal. Tambahan pula mereka mempersembahkan anak-anaknya sebagai korban dalam api dan melakukan tenung dan telaah dan memperbudak diri dengan melakukan yang jahat di mata Tuhan sehingga mereka menimbulkan sakit hatinya. Sebab itu Tuhan sangat murka kepada Israel dan menjauhkan mereka dari hadapannya. Tidak ada yang tinggal kecuali suku Yehuda saja. Juga Yehuda tidak berpegang pada perintah Tuhan Allah mereka, tetapi mereka hidup menurut ketetapan yang telah dibuat Israel. Jadi Tuhan menolak segenap keturunan Israel. Ia menindas mereka dan menyerahkan mereka ke dalam tangan perampok-perampok sampai habis mereka dibuangnya dari hadapannya. Ketika ia mengoyakkan Israel daripada keluarga Daud, maka mereka mengangkat Yerobeam bin Nebat menjadi raja. Tetapi Yerobeam membuat orang Israel menyimpang daripada mengikuti Tuhan dan mengakibatkan mereka melakukan dosa yang besar. Demikianlah orang Israel hidup menurut segala dosa yang telah dilakukan Yerobeam. Mereka tidak menjauhinya sampai Tuhan menjauhkan orang Israel dari hadapannya seperti yang telah difirmankannya dengan perantaraan semua hambanya, para nabi. Orang Israel diangkut dari tanahnya ke Asyur ke dalam pembuangan. Demikianlah sampai hari ini. Demikianlah firman Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Shalom. Puji Tuhan Yesus, kita kembali dipendengarkan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, konteks bacaan kita ini menyebutkan alasan kenapa kerajaan Israel hancur. Israel hancur karena mereka berdosa kepada Tuhan, sehingga Tuhan murka kepada Israel. Jadi Israel ini hancur bukan karena mereka lebih lemah dari Asyur dan Asyur lebih kuat daripada Israel. Juga bukan karena Israel kalah strategi perang atau kalah jumlah pasukan perang. Tapi karena Allah memang merancang hukuman kehancuran bagi Israel. Asyur itu hanyalah alat atau tongkat yang menyatakan kuasa kemarahan Allah. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sebenarnya dinyatakan pada ayat 7 bahwa Allah mengasihi Israel. Allah telah membebaskan Israel dari tanah Mesir. Tetapi justru Israel tidak taat kepada Allah. Malah mereka mengikuti Allah-Allah lain yang disembah oleh bangsa-bangsa di sekitarnya. Kita kemudian bisa membaca apa saja dosa-dosa Israel. Pertama, disebutkan mereka mendirikan bukit-bukit pengorbanan, ayat 9. Seharusnya yang menjadi pusat sentral tempat ibadah orang Israel bukanlah bukit-bukit pengorbanan, tetapi bait Allah yang di dalamnya terdapat tabut perjanjian. Yang kedua, Israel membuat tugu berhala dan tiang-tiang berhala. Tugu dan tiang berhala ini dibuat di setiap bukit, gunung, dan pohon yang rimbun dan besar. Padahal pohon, gunung, bukit itu semua adalah ciptaan Tuhan. Yang seharusnya disembah adalah Tuhan Allah, bukan ciptaan-ciptaan itu. Yang ketiga disebutkan juga Israel menolak perjanjian Tuhan. Mereka tidak mau mengikuti perjanjian yang sudah dinyatakan Tuhan Allah. Kalau seandainya Israel mengikuti perjanjian Tuhan, yang isinya adalah Tuhan menjadi Allah mereka dan mereka menjadi umat Allah yang setia, maka Israel akan selalu hidup dalam berkat dan penyertaan Tuhan. Tetapi orang Israel tidak mau. Malah disatakan di situ bahwa orang Israel membuat 2 anak lembu tuangan dan membuat patung Asyerah. Dan ini jelas bertentangan dengan hukum Tuhan. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, kemudian ditambahkan pada ayat 17. Mereka mempersembahkan anak-anak mereka sebagai korban dalam api, melakukan tenung dan berbagai praktek jahat lainnya. Sehingga dikatakan di situ, semua perbuatan jahat Israel itu menimbulkan sakit hatinya Tuhan.
Semua perbuatan jahat Israel itu membuat Tuhan sakit hati. Kalau kita memperhatikan, sebenarnya Bapak Ibu Saudara, Tuhan itu sudah mengutus nabi-nabinya untuk mengingatkan Israel agar mereka tidak lagi melakukan dosa dan kejahatan, agar mereka berbalik dari semua kejahatan itu. Tetapi Israel memang tidak mau mendengarkan peringatan dari nabi-nabi Allah itu. Dikatakan pada ayat 14, frasenya digunakan di situ adalah menegarkan tengkuknya. Mereka tidak mau mendengarkan peringatan nabi-nabi itu. Akhirnya mereka dibuang dari hadapan Allah dan diangkut ke pembuangan. Bagaimana kita menemukan pokok renungan, apa yang menjadi pokok renungan utama dalam bacaan kita ini Bapak Ibu Saudara? Ada dua hal pokok renungan kita. Yang pertama, Israel mengikuti bangsa-bangsa lain. Cara hidupnya, hidup keagamaannya, ikut bangsa-bangsa sekitarnya. Dan beberapa kali bacaan kita ini menyebutkan. Ayat 8 misalnya, menurut adat istiadat bangsa-bangsa yang telah dihalau Tuhan. Ayat 11, membakar korban seperti bangsa-bangsa yang telah diangkut Tuhan. Ayat 15, mereka mengikuti bangsa-bangsa yang di sekeliling mereka. Jadi Tuhan ini sudah memberikan ajaran, perintah dan ketetapan, tapi Israel tidak mau mengikuti ajaran, ketetapan dan perintah Tuhan itu. Yang diikuti adalah cara hidup dan cara keagamaan bangsa-bangsa lain. Kalau kita melihat, padahal bangsa-bangsa itu sudah dikalahkan oleh Israel, sudah dihalau oleh Tuhan. Jadi dewa bangsa-bangsa itu jelas tidak punya kuasa apapun. Hanya Allah Yahweh yang punya kuasa. Harusnya ikut apa kata Tuhan, bukan ikut-ikutan bangsa-bangsa lain. Harusnya ikut apa kata Tuhan, bukan ikut-ikutan apa kata lingkungan atau apa kata orang. Yang kedua ialah tentang pokok Allah sakit hati. Kenapa Allah sakit hati? Karena jelas Allah sudah melimpahi Israel dengan kasih sayang yang besar, tapi Israel membalas dengan pengkhianatan. Allah menyatakan kasih yang setia, Israel membalas dengan ketidaksetiaan. Demikian halnya dengan kehidupan kita. Allah sudah menyatakan kasih-Nya yang besar di dalam Kristus Yesus. Seringkali kita membalas dengan ketidaksetiaan. Bagaimana kita merefleksikan firman Tuhan ini dalam kehidupan kita sehari-hari? Yang pertama tentang ikuti firman Tuhan dan bukan ikutan apa kata orang atau apa kata lingkungan. Ada sebuah kisah waktu zaman kejayaan Hitler, seorang pemimpin Jerman. Pada saat itu semua orang selalu mengangkat tangannya, lalu mereka berteriak, "Heil Hitler, Heil Hitler." Semua orang pasti mengangkat tangannya dan mengucapkan salam yang seperti itu. Artinya jayalah Hitler. Itu salam yang menunjukkan rasa hormat untuk mengagungkan Adolf Hitler. Padahal kita tahu, Adolf Hitler ini adalah seorang penjahat terbesar dalam sejarah manusia. 6 juta orang Yahudi dibantai habis pada peristiwa Holocaust oleh tentara Nazi dalam pimpinan Adolf Hitler. Ada satu catatan di tanggal 13 Juni tahun 1936 di Hamburg, Jerman. Pada saat itu Hitler sedang ada di situ. Semua orang mengangkat tangan dan berteriak Heil Hitler. Tapi ada sebuah foto yang menunjukkan ada satu orang yang tidak mengangkat tangan dan tidak mengucapkan salam kepada Hitler. Orang itu namanya August Landmesser. August Landmesser. Dia ini orang Jerman, tapi tidak mau meneriakkan salam untuk menghormati Hitler. Dia tidak mau mengangkat tangannya untuk mengagungkan Hitler. Padahal orang Jerman. Kenapa? Ternyata pada kejadian sebelumnya ada peristiwa yang menandai sikap August Landmesser ini. Yaitu Landmesser ini ternyata mencintai seorang perempuan Yahudi yang namanya adalah Irma Eckler.
Orang Yahudi harusnya pada masa itu dibenci dan dibinasakan. Tapi Landmasser malah mencintai sang perempuan Yahudi. Dia mencintai Irma Eckler. Sudah beberapa kali hubungan mereka ini dilarang. Mereka mendaftar untuk menikah, dilarang. Bahkan beberapa kali Landmasser harus ditangkap dan dipenjara karena sikapnya. Bapak Ibu Saudara, Landmasser tidak berhenti mencintai Irma. Dan cintanya kepada Irma itu mendorongnya untuk menunjukkan sikap, yaitu menolak untuk mengangkat tangan dan meneriakkan salam yang mengagungkan Adolf Hitler. Karena itu, kisah ini menunjukkan kekuatan cinta Landmasser. Cintalah yang mendorongnya untuk tidak ikut-ikutan meneriakkan salam dan mengangkat tangan. Meskipun semua orang di dekatnya dan di sekitarnya mereka semua mengagungkan Hitler, Landmasser tidak melakukan hal itu. Catatannya, kalau saja bangsa Israel punya kekuatan cinta yang begitu dalam dan kuat kepada Tuhan Allah, mereka tidak akan mau menyembah kepada dewa-dewa lain. Biarpun bangsa-bangsa di sekitarnya, di dekatnya menyembah kepada dewa-dewa asing, Israel akan tetap setia kepada Allah Yahweh. Begitu juga dengan kita. Kalau cinta kita kepada Tuhan Allah begitu dalam dan kuat, kita akan tetap setia kepada Kristus. Biarpun banyak orang di sekitar kita yang tidak percaya kepada Kristus, kita akan selalu setia kepada Kristus. Jadi kenapa orang bisa menduakan Tuhan? Jawabnya adalah karena cintanya tidak mendalam dan tidak kuat. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, perbuatan yang menyakiti hati Tuhan. Pada saat kita mendua hati kepada kuasa di luar Tuhan, saat itu sebenarnya kita sedang menyakiti hati Tuhan. Pada saat kita menduakan kuasa di luar Tuhan, maka saat itu sebenarnya kita sedang menyakiti hati Tuhan. Bagaimana contohnya? Banyak orang Kristen, sudah dibaptis, sudah sidi, ya dengan segenap hatiku. Sudah Kristen, tapi hatinya mendua, tidak setia kepada Kristus. Seperti misalnya orang mau buka usaha, yang dicari bukan Tuhan Allah, tapi jeruk purut. Buka ladang, buka toko, jeruk purut. Hilang barang, jeruk purut. Bukan percaya kepada Tuhan, tapi percaya kepada jeruk purut. Rajin ke gereja, ya. Selalu ke gereja, barangkali iya. Tapi kalau ada masalah, bukan datang dalam doa kepada Tuhan Allah, tapi kepada jeruk purut. Jeruk purut kok bisa dianggap jadi penglaris, jadi pelindung, jadi penjaga? Jeruk purut ya cuma jeruk purut. Bisa buat campuran makanan, campuran minuman, tapi bukan untuk disembah, bukan untuk dipercaya kuasanya lebih daripada kuasa Tuhan Allah. Kalau ada yang bilang ini hanya media, Bapak Ibu Saudara, tidak ada satupun ayat firman Tuhan dalam Alkitab yang bilang media berjumpa dengan Allah itu jeruk purut. Tidak ada itu. Media kita berjumpa dengan Tuhan Allah hanyalah doa. Allah, Yesus hanya sejauh doa. Inilah sikap yang menduakan Tuhan, menyakiti hati Tuhan. Sama seperti Israel. Membuat tugu berhala, tiang berhala di bukit yang tinggi, pohon yang rimbun. Padahal bukit, pohon, dan semua bukit-bukit itu hanya ciptaan, tidak punya kuasa apa-apa. Jeruk purut juga tidak punya kuasa apa-apa. Janganlah kita menduakan Tuhan. Janganlah kita menyakiti hati Tuhan. Mari kita menjadi pribadi yang setia kepada Allah. Biarlah keluarga kita, rumah tangga kita selalu menyembah Tuhan Allah di dalam Kristus dengan setia sampai selama-lamanya. Terpuji Bapa dalam Tuhan Yesus. Amin.
Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, kita menyanyi dari Kidung Jemaat 402, bait 1, 2, dan 3, Kuperlukan Juru Selamat. Kidung Jemaat 402, bait 1, 2, dan 3, Kuperlukan Juru Selamat. Mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa dalam Tuhan Yesus, firman-Mu adalah kebenaran. Kebenaran itu sudah dibentangkan di hadapan kami. Maka saatnya bagi hati kami untuk menerima, merenungkan, dan melakukan segala titah sabda Allah dengan penuh kesetiaan. Ajarilah kami ya Tuhan untuk mengikuti apa yang menjadi perintah dan ketetapan Tuhan, bukan ikut-ikutan apa yang menjadi kata orang atau lingkungan yang tidak benar. Ajar kepada kami untuk setia kepada Allah dan tidak mendua hati. Biarlah kami hidup dalam perjanjian dengan Allah yang berkuasa penuh atas hidup kami. Tolonglah kami ya Tuhan, sebagai bangsa dan umat manusia di seluruh muka bumi yang masih terus bergumul dengan pandemi corona. Di beberapa negara terjadi bencana, khususnya di India, begitu besar penderitaan karena COVID-19. Ancaman itu masih ada di sekitar kami Tuhan. Kepadamu kami berharap dan berserah. Engkau Allah yang punya kuasa untuk melindungi, menopang, dan menjagai kami senantiasa. Beri hikmat kepada kami untuk selalu menjaga hidup kami sesuai dengan segala protokol kesehatan. Ajari kepada kami untuk tidak menyia-nyiakan nafas kehidupan yang Tuhan siapkan dan Tuhan berikan kepada kami. Anugerah-Mu Tuhan berlangsung dalam kehidupan gereja-gereja Tuhan. Khususnya gereja-gereja Tuhan dalam menyatakan kepedulian dan suara kenabian di tengah kehidupan berbangsa bernegara. Agar kiranya gereja-gereja Tuhan juga menyatakan kepedulian dalam doa dan semua yang dilakukan bagi mereka yang tertimpa bencana alam di berbagai wilayah, mereka yang kehilangan keluarga karena kecelakaan, dan semua kejadian-kejadian lainnya di tengah bangsa ini.
Tuhan menguatkan iman setiap orang yang berduka, mereka yang mengalami keputusasaan. Terima kasih Bapa di sorga. Kami juga berdoa Tuhan untuk setiap keluarga Tuhan yang beribadah di rumah masing-masing pada malam hari ini. Biarlah kiranya lawatan Allah nyata di tengah kehidupan keluarga kami. Kami merasakan ada sukacita, jamahan kasih Tuhan, bahkan berkat dan damai sejahtera. Agar segenap keluarga dan rumah tangga kami hidup dalam kehendak Allah, hati yang takut akan Tuhan, percaya bahwa masa depan kami ada dalam tangan kasih-Mu. Berkatilah juga ya Tuhan segala kegiatan-kegiatan jemaat Tuhan GPIB Bukit Kasih Sungai Penuh. Berkatilah anak-anak kami dalam segala keberadaan hidup mereka dan masa depan. Tolonglah kami sebagai orang tua untuk menjadi teladan iman bagi anak-anak kami dalam hidup sehari-hari. Berkati juga Bapa di sorga untuk semua jemaat Tuhan dalam kelemahan tubuh. Allah melawat, memulihkan dan memberikan kesembuhan. Bagi mereka yang berduka, Tuhan kuatkan dan hiburkanlah kami. Terima kasih Bapa di sorga. Berkati juga kami yang sudah mengambil bagian dalam pelayanan hari ini, segenap tim multimedia, segenap kantori organis, dan semua yang terlibat dalam kegiatan pelayanan khususnya hamba-Mu. Bapak Penatua RB Sidabutar bersama dengan keluarga terkasih, Mama Raymond dan Raymond, Tuhan sertai keluarga, agar kiranya boleh menyatakan kemuliaan Allah dalam seluruh hidup dan panggilan pengutusnya hari lepas hari. Terima kasih Bapa di sorga. Inilah syafaat kami ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Jemaat Tuhan, kita masuk dalam pengucapan syukur. Marilah kita menyatakan syukur atas segala berkat Tuhan dalam kehidupan kita melalui pemberian persembahan dengan mengingat pesan Alkitab dari Ibrani 12 ayat 28. Jadi, karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya, dengan hormat dan takut. Tuhan Allah di dalam Yesus Kristus memberkati persembahan kita. Sambil kantong persembahan dijalankan, kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 289, bait pertama dan bait yang ke-8. Kidung Jemaat 289, bait pertama dan bait ke-8, Tuhan Pencipta Semesta. Mulia
Jemaat, kami undang bangkit berdiri untuk menyerahkan persembahan kita. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga atas segala berkat Tuhan yang Tuhan limpahkan di tengah-tengah kehidupan kami. Pada saat ini ya Tuhan, di dalam ibadah ini kami mengumpulkan persembahan kami sebagai ungkapan syukur kami atas penyertaan Tuhan bagi kami. Ya Tuhan, terimalah persembahan kami dan kuduskanlah persembahan ini ya Tuhan, supaya menjadi persembahan yang layak di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Inilah doa persembahan kami yang kami naikkan di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Jemaat Tuhan, ibadah akan segera berakhir, tetapi kasih setia Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus tidak akan pernah berakhir di dalam kehidupan kita. Karena itu marilah kita menjadi pribadi dan keluarga yang senantiasa taat menyembah kepadanya. Kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 370, bait 1 dan 3, Ku mau berjalan dengan Juru Selamatku. Kidung Jemaat 370, bait 1 dan 3, Ku mau berjalan dengan Juru Selamatku. Jemaat Tuhan, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Kasih karunia, anugerah, sukacita dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kita melalui persekutuan dengan Roh Kudus memberkati kita semuanya dari sekarang sampai selama-lamanya. Majelis Jemaat GPIB Bukit Kasih Sungai Penuh dan seluruh pelayan yang bertugas menyampaikan kepada kita semua, selamat malam. Tuhan memberkati. Shalom.